Dulu orang Indo itu suka beli yang namanya emas. Ini generasi-generasi senior. Kalau generasi mungkin boomer, semua itu yang diingat adalah beli emas gitu kan. Dan ternyata dari tahun 80 sampai ke tahun 2000-an kemarin, emas itu naiknya berlipat kali, lipat dan lipat. Bahkan kalau ada datanya itu sampai ribuan kali persen naiknya. Dan ternyata ditemukan bahwa yang kerja keras, tapi dia tidak beli aset, itu kalah jauh dari yang kerjanya biasa-biasa saja, tapi dia nabung aset. Nah, sekarang ada outlier event yang terjadi yang serupa. Ini bukan promosi kripto, tetapi big money-nya itu sepertinya lagi ke kripto. Nah, ini adalah pelajaran hidup yang saya dapatkan. Kenapa? Kalau kita tidak memikirkan apa yang kita wariskan, maka kita bisa kehilangan masa depan. Sekali lagi, kalau kita tidak memikirkan apa yang kita wariskan, maka kita bisa kehilangan masa depan. Karena saya temukan banyak orang yang kerja itu sampai banting tulang ya. Kerja 2-3 pekerjaan dalam satu waktu gitu. Dia kerja mati-matian, dia kejar karir. Tapi sampai sebuah titik di sebuah poin bahwa muncul sebuah pertanyaan, apa gunanya dompet yang penuh kalau jiwa anak-anak kita kosong? Karena ternyata masalah terbesar bagi generasi penerus itu ternyata bukan kemiskinan. Tapi masalah terbesar bagi generasi penerus itu adalah berhala. Kalau yang tadi saya katakan yang kerja biasa dengan punya aset itu lebih berhasil daripada yang kerja mati-matian tidak ada aset. Ini semua kalah daripada seorang yang hanya memedulikan kesuksesan dunia tanpa mulai memikirkan bagaimana generasi berikutnya memiliki fondasi yang sama dengan penerusnya atau tidak. Karena sebetulnya begini, berhala itu bukan bicara tentang patung. Berhala bukan bicara tentang patung, tapi berhala itu bicara tentang pengganti. Katakan pengganti, 1, 2, 3, pengganti. Pengganti apa? Pengganti Tuhan dalam hati kita. Itu berhala. Yang menggantikan Tuhan dalam hati kita itu adalah berhala. Bahkan yang lebih ekstrim yaitu adalah apa yang ditoleransi oleh sebuah generasi itu akan dirayakan oleh generasi berikutnya. Contoh, ada seorang ayah, dia dari kecil dia punya trauma atau punya apapun itu, dikatakan gak keren mungkin sehingga dia punya kebiasaan merokok. Dan dia selalu merokok gak mau ketahuan anaknya, intinya begitu. Dia di dapur, di ruangan, pokoknya sembunyi-sembunyi, jangan sampai anakku gak tahu. Dan dia mulai merokok dan dia mulai pikir bahwa yang penting anakku gak lihat. Sampai suatu hari, tiba-tiba dia pulang kantor, dia masuk ke rumah, di ruang tamu, si anaknya mulai ngebul ngerokok gitu dengan santai. Halo Pak. Si papanya bingung, hah? Kamu nemu rokok dari mana? Kamu kok bisa ngerokok? Jawab si anak, oh iya aku nemu ini rokok di kamar papa. Jadi saya pikir kalau papa aja ngelakukan diam-diam, ya mungkin gak buruk-buruk amat buat saya juga ikut-ikutan ngerokok. Ngedek langsung hati papanya. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya itu menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah teladan bagi generasi berikutnya. Bahkan ada satu ayat yang saya ingin sampaikan, ini yang akan menjadi fondasi kita hari ini. Ayat ini jujur tapi sangat menyedihkan. Yuk kita buka sama-sama Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka. Jadi seluruh generasi ini dikumpulkan, para leluhur, tiba-tiba bangkit generasi lain yang sesudah leluhur ini, mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dilakukan Yahweh bagi Israel.
Mereka ini bukan gak percaya Tuhan. Tapi generasi berikutnya, generasi yang lain. Mereka lupa siapa Tuhan. Dan tidak pernah tahu apa yang Tuhan pernah lakukan bagi bangsa Israel. Dan ketika ini terjadi, begitulah yang namanya dimulai siklus kejatuhan rohani. Siklus kejatuhan rohani dimulai ketika generasi berikutnya itu tidak tahu siapa Tuhan dan tidak tahu apa yang Tuhan pernah lakukan kepada kehidupan mereka. Kalau di bahasa Inggris, berhala itu adalah idol. Saya ingin mengulas pola idol, berhala di masa kini. Saya akan bagi setiap hurufnya, saya akan jelaskan setiap hurufnya. Kata huruf I itu adalah dimulai dengan ilusi menggantikan Tuhan. Berhala itu selalu dimulai dengan punya pola pikir Tuhan bisa digantikan. Tuhan bisa digantikan. Ayat 10 tadi dikatakan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi yang lain sudah mereka nggak kenal Yahweh dan perbuatan yang telah dilakukannya bagi Israel. Konteksnya. Israel jadi budak ratusan tahun di Mesir. Tuhan kirim Musa, keluarkan. Tengah perjalanan, satu dan lain hal, Musa meninggal. Sudah tua. Lanjut sama berikutnya, generasi penerus namanya Yosua. Yosua sudah bawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sudah masuk ini. Sudah masuk. Sekarang Yosua pun juga sudah meninggal. Yosua sudah memperingatkan bangsa Israel jangan sampai nyembah berhala. Kenapa? Karena sudah keluar dari Mesir saja, Musa naik ke gunung, turun, Israel nyembah patung lembu emas. Yosua tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Yosua berkata kepada seluruh Israel, jangan ya dek, jangan. Tapi generasi berikutnya kehilangan Yahweh. Bukan karena Tuhan itu pergi. Tetapi kenapa? Karena hati generasi ini dipenuhi oleh hal-hal yang lain dalam hidupnya. Dipenuhi dengan ilusi yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup mereka. Apa ilusi yang bisa menggantikan posisi Tuhan hari ini? Satu, uang. Ketika kita percaya kaya adalah penyelamat, secara tidak langsung Tuhan digantikan oleh uang. Dua, sukses. Ketika posisi dan pencapaian itu menjadi sebuah tahta yang paling tinggi, maka Tuhan secara tidak langsung sudah digantikan oleh kesuksesan. Romance dan seks, ketika cinta atau pasangan menjadi nilai diri kita, maka Tuhan sudah digantikan dengan itu. Kontrol. Ketika keputusan diambil karena rasa takut dan bukan iman, Tuhan itu sepertinya sudah digantikan dengan kontrol. Semua harus saya tahu, semua saya harus bisa kontrol. Ada ketakutan yang mendalam, of losing control. Bahkan yang paling seru adalah pelayanan. Ketika aktivitas pelayanan menggantikan relasi pribadi dengan Yahweh, maka pelayanan kemudian sudah menjadi pengganti Tuhan. Semua yang saya sampaikan tadi, tolong tetap di slide itu, adalah baik. Tetapi hal yang baik ketika berubah menjadi hal yang utama, dia menjadi berhala. Hal yang baik ketika dia berubah menjadi hal yang utama, dia menjadi berhala. Apa sih berhala? Bahasa asli dikatakan elil, artinya kosong, gak berguna atau sia-sia. Saya sebetulnya agak ingin melanjutkan dengan apa yang disampaikan Pastor Samuel Aswardi minggu lalu. Dia berkata bahwa semua sia-sia. Nah, salah satunya adalah berhala. Karena apa? Karena every idol promises you something that only Jesus can truly give. Semua berhala
Semua penyembahan idola yang apa yang kita miliki hanya bisa menjanjikan sesuatu yang cuma Yesus bisa kasih dalam hidup kita. Sampai ekstrimnya yang terjadi adalah Roma 1:25 berkata, mereka mengganti kebenaran Elohim dengan kebohongan. Mereka menyembah dan melayani ciptaan lebih daripada pencipta yang terpuji selama-lamanya. Ini loh penyembahan berhala. Bagaimana seseorang itu lebih menyembah ciptaan daripada pencipta yang terpuji selama-lamanya. Dan seringkali tanpa sadar ini terjadi dalam kehidupan kita. Ilusi menggantikan Tuhan. Ilustrasinya seperti apa? Ada seorang pria yang dia berpikir untuk memperjuangkan keluarganya. Dia menghabiskan seluruh energi, tenaga, pikiran untuk memanjat tangga kesuksesan. Dia korban waktu, dia korbankan keluarga, dia korbankan kesehatan, bahkan hubungan pribadi dengan Tuhan dia korbankan. Sampai akhirnya dia ada di top of the ladder, puncak daripada anak tangga yang paling tinggi daripada kesuksesan. Hanya dia baru sadar ketika dia ada di posisi paling atas, ternyata tangga itu bersandar di tembok yang salah. Apa yang terjadi kalau itu dialaminya? Dia harus turun lagi, pindah tangganya, naik lagi ke tembok yang benar. Karena tanpa dipindah, dia nggak akan pernah bisa sampai tujuan yang tepat. Seperti itu ketika kita punya ilusi menggantikan Tuhan. Sementara Yahweh nggak pernah rela menjadi yang kedua. Karena dia adalah Elohim yang cemburu di Keluaran 34:14. Kenapa? Karena semua ilusi dunia hanya akan merusak kita. Tapi hanya Yahweh yang memulihkan kita. Kalau hari ini, termasuk seorang yang namanya Gary, mendorong anak-anak berprestasi tapi tidak perlu berdoa. Ketika kita sibuk melayani tetapi nggak pernah berdiam di kaki Tuhan. Sementara kita kejar stability tapi tidak pernah hidup di dalam iman. Maka kita sedang mengajarkan berhala dan bukan menyembah Yahweh. Karena kita nggak harus buang Tuhan untuk kehilangan Tuhan. Kita hanya perlu menggantikannya perlahan-lahan. Doa saya, deklarasi saya, tidak ada yang menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus menjadi pusat dalam setiap kehidupan saudara yang setuju. Sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia.